Sutra Teratai yang menakjubkan bab 13. Ajakan penegakan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1363. Mengungkapkan aspek jejak terkini dan menunjukkan awal mula yang terdahulu. Dalam dunia saha, yang membutuhkan ketabahan adalah penuh dengan penderitaan. Bhagawan Sakyamuni demi satu misi besar selama kalpa sebanyak butiran debu datang dan pergi tanpa henti. Berikrar bagi 3 kelompok alam dan 4 jenis kelahiran sebagai guru dan ayah untuk melindungi dan mengajari para makhluk. Kita hendaknya mewariskan pengajaran dan menyebarkan ajarannya, saling meneruskan pelita tanpa habis-habisnya, melanjutkan tekad guru dan mengemban ikrar ayah. Harus bersungguh hati menghayati, juga harus bersungguh-sungguh memahaminya. Dunia saha yang membutuhkan ketabahan adalah penuh dengan penderitaan. Seperti yang selalu kita katakan, kata ini dan pernyataan ini berulang kali mengingatkan kita semua. Setiap orang harus bermawas diri, jangan tersesat di dalam dunia saha. Tempat yang kita diami ini tidak perlu dirindukan, karena ia adalah sebuah dunia yang membutuhkan ketabahan dan penuh penderitaan. Bukankah ini menderita? Di saat kita merasakan baru menangisi deritanya, maka itu sudah terlambat. Kita pahami dengan jelas apa lingkungan yang kita diami, apa esensi yang dimilikinya, jalinan jodoh apa yang kita miliki, yang membawa kita ke lingkungan ini. Berapa lama hidup kita? Mengingat kembali kehidupan kita, apakah senantiasa sama dengan kehidupan masa lalu kita? Apakah masa lalu masih ada? Apakah masa lalu masih tetap sama? Segala sesuatu di dunia selalu berubah. Lingkungan di masa lalu berbeda sepenuhnya. Tubuh kita di masa lalu, ketika kita masih muda, ketika remaja, atau ketika usia parubaya kita, bagaimana kondisi mereka sekarang? Jika sekarang memikirkan masa lalu, tidak ada apapun yang tersisa. Hanya dalam beberapa dekade yang singkat, lingkungan dan kehidupan telah banyak berubah. Tidak ada yang permanen, tidak ada senantiasa berdiam di sini. Ini adalah dunia saha. Waktu sangat singkat, tidaklah banyak. Apakah kita memanfaatkan setiap waktu yang tersisa di dalam kehidupan kita? Hidup kita hanyalah beberapa dekade yang singkat. Sebenarnya apa yang kita tinggalkan? Apakah sukacita, kebahagiaan, kepuasan, ataukah penyesalan? Ataukah dendam dan kebencian? Apakah hal-hal ini yang kita tinggalkan dari hidup kita? Ingat kembali masa lalu, apakah kita ada melakukan sesuatu yang tersisa di kehidupan orang lain? Atau yang tersisa dari kehidupan kita? Sebagai sesuatu yang layak untuk diingat kembali, apakah kehidupan kita ada memberi manfaat untuk orang banyak? Apakah ada atau tidak? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Apakah ada memanfaatkan waktu dengan bersungguh hati memanfaatkan momen yang ada dengan sendirinya, kita akan selalu mengingatnya. Bhagawan Sakyamuni demi satu misi besar. Kita sering berpikir, Sang Buddha datang ke dunia ini demi satu misi besar. Dan satu misi besar ini adalah untuk membuka demi kita. Membukakan sebuah pintu masuk, sebuah jalan, yaitu sebuah jalan yang harus kita lalui. Jalan ini yang telah dibukakan Sang Buddha untuk kita, apakah kita ada menjalaninya? Inilah satu misi besar Sang Buddha datang ke dunia ini. Apakah kita ada menggenggamnya? Inilah Bhagawan Sakyamuni. Demi satu misi besar. Satu misi besar ini adalah karena di dalam dunia saha yang membutuhkan ketabahan dan penuh dengan penderitaan. Inilah tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Para makhluk terjerumus dalam delusi, sedangkan Sang Buddha telah tersadarkan dan menginginkan kita untuk memahami bahwa kita harus mengikuti jalan ini. Jalan yang dibukakan Sang Buddha untuk kita lalui. Sang Buddha selama kalpa sebanyak butiran debu datang dan pergi tanpa henti. Kita dari kehidupan ke kehidupan datang tanpa bisa kita kendalikan sendiri. Kehidupan kita sebelumnya sebenarnya ada di mana? Hal apa saja yang telah kita sampaikan? Kita telah melupakan segalanya. Kita pada kehidupan saat ini dalam menghadapi orang, masalah dan benda. Apakah menyebabkan kita menjadi risau? Ataukah jalan jodoh tersebut membawa kita berjalan menuju arah yang benar? Sebenarnya apa yang kita lakukan di masa lalu sehingga kita bisa memiliki jalinan jodoh untuk bertemu dengan Buddha Dharma? Begitu banyak orang di dunia, ada berapa banyak orang yang benar-benar dapat bertemu dengan Buddha Dharma? Oleh karena itu, jika kita berpikir dengan jernih, meskipun kita tidak dapat mengetahui kehidupan lampau, bahkan tidak dapat mengerti kehidupan mendatang,
Akan tetapi pada kehidupan ini kita memiliki jalinan jodoh di masa ini, yaitu bertemu dengan Buddha Dharma. Kita harus mengetahui Buddha Sakyamuni juga telah melewati kalpa sebanyak butiran debu dan terus datang, pergi dan datang tanpa henti. Apakah Buddha Sakyamuni berada di dunia manusia sekarang? Tentu saja ada. Dikarenakan Dharmakaya Buddha setiap harinya hidup dan berada di sekitar kita semua di tempat manapun, dapat membuka sebuah jalan untuk kita jalani, membimbing kita ke arah benar di tengah kehidupan masyarakat. Bisa saja Buddha Sakyamuni berada di tempat tersebut. Bukan hanya Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Avalokiteswara, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Pragnakuta, Bodhisattva Ksitigarbha, dan semua bodhisattva yang pernah kita sebutkan. Mereka semua datang dan pergi di dunia saha ini. Sekarang masih periode ajaran Buddha Sakyamuni sehingga datang dan pergi di dunia manusia, mengikuti cara hidup di dunia. Beliau datang dan pergi waktu di dunia, hanya sebuah bagian dari puluhan dekade. Ini adalah samsara fragmentaris. Adapun para Buddha dan Bodhisattva di samsara fragmentaris, mereka ini bukan datang tanpa dikendalikan dirinya sendiri, melainkan kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Maka kita harus sangat mempercayainya. Para Buddha dan Bodhisattva kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, datang dan pergi dengan bebas, pergi dan datang tanpa henti, hanya demi satu hal: berikrar bagi 3 kelompok alam dan 4 jenis kelahiran. Di alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud ini. Di dalam 3 kelompok alam ini datang dan pergi dengan jelas, terutama di 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran. Belakangan ini terus dibahas tentang 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran dan 6 alam kehidupan. 6 alam kehidupan ada di dalam 3 kelompok alam karena nafsu keinginan, sehingga kita tidak terlepas dari 3 kelompok alam. Karena dengan melatih diri untuk melenyapkan nafsu ketika nafsu memudar, oleh karena itu di alam berwujud tidak ada nafsu, tetapi ada wujud. Di alam berwujud masih ada kesadaran pikiran dan kerisauan. Pelatihan diri bisa melampaui dari keserakahan ini. Kesadaran pikiran dari setiap pikiran muncul juga disingkirkan. Alam tidak berwujud. Kerisauan batin dan kegelapan batin disingkirkan karena tidak ada nafsu, tidak ada wujud dan kerisauan batin. Namun masih ada butiran debu yang halus. Masih ada sedikit kegelapan batin dan delusi seperti ajaran Dewa Brahma. Meskipun beliau sudah melatih diri sampai sila tertinggi dan kebajikan tertinggi, namun di masa Buddha Mahabhisna Jananabibu, dia juga datang demi mencari Dharma. Datang untuk mendengar kebenaran sejati karena masih ada sedikit butiran debu dari kegelapan batin. Maka dia masih harus datang untuk mencari Dharma sejati. Prinsip kebenaran yang sama. 3 kelompok alam ada berurutan. Ada kamadhatu atau alam nafsu dari makhluk awam, ada tingkatan pembinaan diri. Di kamadhatu atau alam nafsu para makhluk awam adalah di dalam 6 alam kehidupan. Alam dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan, binatang. Jadi apapun bentuk kehidupannya, semuanya ada di dunia saha. Segala yang telah diciptakan di dalam 3 kelompok alam. Buddha Sakyamuni, para Buddha dan Bodhisattva adalah demikian datang dan pergi di 3 kelompok alam tanpa henti, termasuk di 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Jadi 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran di dalam 3 kelompok alam Buddha adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Jadi sebagai guru dan ayah, sebagai guru kita, juga sebagai ayah kita, demikian melindungi jiwa kebijaksanaan kita, dengan tekun mengajari kita seperti ini. Maka kita seharusnya hendak mewariskan pengajaran dan menyebarkan ajarannya. Seharusnya hendak mewariskan Buddha menggalang orang demi Dharma. Di bab Guru Dharma, tanpa henti memuji sutra teratai, tanpa henti menyemangati orang-orang untuk menerima dan menegakkan, menyalin, membabarkan, membaca, dan melafalkan. Di dalam bab Guru Dharma, telah dikatakan dengan sangat jelas, jika kita hendaknya mewariskan, Dharma Buddha adalah obat mujarab untuk menyelamatkan dunia, adalah pelita dalam kegelapan. Selama lebih dari 2000 tahun, pelita terang Buddha Sakyamuni ini seharusnya saling meneruskan pelita demi dunia manusia yang gelap, batin para makhluk yang gelap dan penuh dengan kegelapan batin. Kita seharusnya demi mereka mewariskan pelita dan menerangi batin para makhluk yang gelap dan penuh ketidaktahuan. Ini harus saling meneruskan pelita tanpa habis-habisnya.
Seharusnya kita juga bertanggung jawab, melanjutkan tekad guru dan mengemban ikrar ayah. Kita harus memiliki jalinan jodoh yang seperti ini. Kita harus memiliki panggilan jiwa seperti ini. Memberi manfaat bagi diri sendiri, dan masih harus memberikan manfaat untuk orang lain. Sebenarnya memberikan manfaat bagi orang lain barulah memberi manfaat untuk diri sendiri. Terjun ke tengah masyarakat, melihat kerumunan masyarakat. Berbagai rupa mempunyai tabiat yang berbeda-beda, kerisauan yang berbeda-beda, penderitaan yang berbeda-beda. Sangatlah banyak. Kegelapan batin tersebut berasal dari batin diri kita sendiri yang gelap. Jadi kita harus sangat bersungguh hati, harus mewariskan pelita hati dan kebijaksanaan dari Sang Buddha. Kita harus sejalan dengan hati Buddha, memahami akan suara hati dari Sang Buddha. Kita harus bersungguh hati dalam mewariskan ajaran dari Sang Buddha, seperti saling meneruskan pelita tanpa habis-habisnya. Ajaran tersebut adalah cahaya terang, pelita yang terang memasuki lahan batin setiap manusia, menerangi setiap manusia. Jangan memunculkan ketidaktahuan lagi di dalam kehidupan. Jadi harus melanjutkan tekad guru dan mengemban ikrar ayah. Harus bersungguh hati untuk menghayati, mengungkapkan jejak terkini dari perguruan dan menunjukkan awal mula terdahulu dari tingkatan Buddha. Para hadirin yang mendengarkan Dharma dalam persambuhan puncak burung nasar telah memperoleh pemahaman akan lautan sifat hakiki yang tercerahkan. Tubuh Dharma berdiam selamanya dan tiada berkesudahan, mengubah dunia dan memberi manfaat pada semua makhluk tak habis-habisnya. Dari berkalpa-kalpa pada masa lampau hingga sekarang, mencapai akhir pada sumbernya adalah tiada berbatas. Mengungkapkan jejak terkini dari perguruan Buddha Sakyamuni hanya berjarak lebih dari 2000 tahun dari kita. Masih dapat ditelusuri. Di Nepal kita masih dapat menemukan tempat kelahiran Sang Buddha. Tempat Buddha mencapai pencerahan, dan tempat pertama kali Buddha membabarkan Dharma. Semua ini masih jelas terlihat di dunia sekarang. Kita seharusnya masih dapat menelusuri, tidak terlalu jauh. Dalam sutra menyebutkan kalpa butiran debu adalah waktu yang sangat lama. Di masa sekarang ini kita masih bisa menelusuri tempat tersebut. Sudah dihitung sangat dekat. Oleh karena itu, kita mengungkapkan jejak terkini dari perguruan, jejak kaki yang ditinggalkan oleh Sang Buddha. Jejak ini, jejak di tempat-tempat yang telah ditempuh Sang Buddha, masih bisa kita temukan. Menunjukkan awal mula terdahulu dari tingkatan Buddha. Kita masih bisa menemukan jejak kaki dari kehidupan Sang Buddha. Jejak kaki ini, kita bisa menemukannya. Akan tetapi, semangat dan filosofi dari Buddha sudah sangat jauh. Saya terus-menerus membahas setiap hari. Buddha datang selama kalpa yang tidak terhitung dari kehidupan ke kehidupan. Ini adalah sangat jauh. Saat kita membahas Buddha Mahabhisna Jnana Bibu, telah ada sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Ini menjelaskan bahwa waktu yang sangat lama dan sangat jauh. Inilah awal mula terdahulu. Buddha saat itu, 16 pangeran mulai mengajarkan sutra teratai. Apabila kita melihat di masa itu sudahlah sangat-sangat lama, sangat jauh. Sekarang di persambuhan puncak burung nasar, Buddha tercerahkan di kehidupan ini. Beliau sudah membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih, dan sekarang di persambuhan puncak burung nasar membabarkan sutra teratai. Seharusnya ini adalah periode terakhir beliau membabarkan Dharma. Oleh karena itu, saat kita mendengarkan Dharma, kita hendaknya telah memperoleh pemahaman akan lautan sifat hakiki yang tercerahkan. Di persambuhan puncak burung nasar ini, kita hendaknya memahami. Di dalam sutra teratai, Buddha telah menggunakan berbagai macam jalinan jodoh, berbagai macam perumpamaan, dan berbagai macam metode pengajaran. Ini semua dilakukan untuk membantu kita benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, di dalam lahan batin setiap orang, persambuhan puncak burung nasar seharusnya masih ada, bersamaan dengan stupa yang berada di puncak burung nasar, bersama dengan Buddha Prabhutaratna yang berada di dalam stupa. Kita hendaknya dapat bersatu, menyatu dengan mereka di dalam batin kita. Kita hendaknya sudah memahami lautan sifat tercerahkan yang hakiki. Maka dari itu, tubuh Dharma berdiam selamanya dan tiada berkesudahan. Tubuh Dharma kita setiap orang selamanya tetap ada. Kalpa sebanyak butiran debu masa tanpa awal yang lalu. Tubuh Dharma kita selalu ada, lautan sifat tercerahkan yang hakiki. Tubuh Dharma ini berdiam selamanya. Orang datang membawa prinsip kebenarannya. Sesungguhnya sebab kondisi dan kekuatan karma apa yang kita ciptakan, ini juga adalah prinsip kebenaran. Oleh membawanya seperti ini, oleh karena itu tubuh Dharma berdiam selamanya. Sifat hakiki tata kita selalu ada.
maka ini selama-lamanya. Tubuh Dharma berdiam selamanya dan tiada berkesudahan dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, mengubah dunia dan memberi manfaat pada semua makhluk tak habis-habisnya. Jika kita dapat memunculkan lautan sifat hakiki yang tercerahkan, memahami tubuh Dharma kita berdiam selamanya tanpa batas. Jika kita telah memahami semuanya, dengan begini, Dharma yang kita dengar dapat dimasukkan ke dalam batin. Dapat berbicara dan menyebarkan ajaran Buddha Dharma, mempraktikkan dalam tindakan nyata, membawa semua makhluk ke kerumunan. Ini adalah mengubah dunia dan memberi manfaat pada semua makhluk tak habis-habisnya. Selama kita membangkitkan sebersit niat, kita dapat memberi manfaat bagi banyak makhluk. Maka dari berkalpa-kalpa pada masa lampau hingga sekarang, dari waktu yang sangat lama, Sang Buddha dengan sangat jelas mencari Buddha Dharma, membimbing para makhluk, dan mencapai kebuddhaan. Inilah Buddha. Bagaimana dengan orang awam? Kita juga berkalpa-kalpa pada masa lalu hingga sekarang. Kita juga datang ke dunia seperti ini. Namun dari kehidupan ke kehidupan, kita menciptakan kegelapan batin atau kebodohan. Terus direproduksi. Walaupun kita memiliki jalinan jodoh, namun kita tetap setengah sadar, setengah sesat. Kita juga dari berkalpa-kalpa pada masa lampau hingga sekarang, Sang Buddha adalah yang tersadarkan. Kita adalah yang sesat. Maka kita mencapai akhir pada sumbernya adalah tiada berbatas. Jiwa berkebijaksanaan kita juga demikian, mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Jiwa kebijaksanaan kita, kebijaksanaan ini, lautan sifat hakiki yang tercerahkan, ditutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Ini karena kita sedang menciptakan kegelapan batin. Pada saat ini, kita seharusnya telah sadar kembali ke lautan sifat hakiki yang tercerahkan. Maka kita harus dengan bersungguh hati menghayatinya. Menelusuri hingga tuntas dari masa kuno hingga sekarang ini. Kita hendaknya menggenggam momen yang ada saat ini juga. Sekarang kita memperbaiki masa lampau dan membina masa mendatang, membangun ikrar agung untuk menegakkan ajaran dari sutra. Para bodhisattva yang tak terhingga banyaknya menyebarkan sutra dan mengubah dunia penuh kekeruhan menjadi tanah murni, menelusuri hingga tuntas dari masa kuno hingga sekarang ini. Berarti kita harus melihat kembali ke masa lalu. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita, sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Dalam kurun waktu yang lama, beliau telah berhubungan dengan kita. Apakah kita percaya akan ini atau tidak? Sang Buddha adalah tercerahkan. Beliau terus-menerus mencari prinsip kebenaran, mengakumulasi sebab dan kondisi untuk pencerahan. Sejak zaman dulu hingga sekarang, kita terus-menerus mengakumulasi kekuatan karma dan ketidaktahuan. Jika kita sekarang bersedia untuk percaya dan memahaminya, maka kita hendaknya menggenggam momen yang ada saat ini juga. Saat kita mendengarkan Dharma, kita hendaknya menggenggam setiap momen, menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendengarkan Dharma. Dengan waktu yang kita miliki sekarang, kita menggenggam momen itu dan mempertahankannya selamanya. Inilah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sekarang kita memperbaiki masa lampau dan membina masa mendatang. Saat kita mendengarkan Dharma sekarang, kita harus melakukan perubahan. Baik ketidaktahuan dan kesalahan yang kita miliki, kita harus cepat mengubah mereka. Memperbaiki masa lampau dan membina masa mendatang. Jika kita melakukan kesalahan di masa lampau, kita jangan melakukannya lagi. Mulai sekarang, kita tidak akan melakukannya lagi. Membangun ikrar agung untuk menegakkan ajaran dari sutra. Karena Buddha sudah mulai menggalang orang-orang, kita harus menerima ajaran Buddha Dharma dan mewariskannya. Ini adalah kesungguhan hati Buddha. Maka kita harus membangun ikrar agung untuk menegakkan ajaran dari sutra. Para bodhisattva yang tak terhingga banyaknya menyebarkan sutra. Mulai sekarang akan ada banyak bodhisattva yang berikrar untuk menyebarkan sutra. Untuk menyebarluaskan ajaran sutra ini seharusnya sutra adalah jalan dan jalan yang harus ditapaki. Menyebarkan sutra adalah menyebarkan jalan. Maka mengubah dunia penuh kekeruhan menjadi tanah murni. Meskipun kita berada di dunia yang membutuhkan ketabahan, penuh dengan penderitaan. Setelah kita mendengar ajaran Buddha Dharma, seharusnya kita membangkitkan ikrar agung dan terjun ke masyarakat. Ketika para makhluk menderita, bagaimana kita mencabut penderitaan mereka? Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan Dharma. Mengubah penderitaan mereka menjadi kebahagiaan. Ini adalah mengubah dunia penuh kekeruhan menjadi tanah murni. Maka, kita harus benar-benar bersungguh hati memahami. Sejak berkalpa-kalpa jauh sebelumnya, Buddha telah mencapai pencerahan, datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan.
mencari pencerahan karena dia ingin menyebarkan dharma kepada para makhluk. Dan kita juga datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan. Kita selalu berada dalam delusi dan terus menciptakan kerisauan, sehingga kita selalu berada dalam dunia saha, di mana membutuhkan ketabahan dan terdapat banyak penderitaan. Inilah mengapa kita harus bersungguh hati memahami pada naskah sutra sebelumnya. Dikatakan, kami bermohon semoga Bhagawan tidak terkhawatir. Sesudah Buddha parinirwana nanti, kami sekalian akan menjunjung, menegakkan, membacakan, melafalkan, dan membabarkan sutra ini. Ini adalah Bodhisattva Bhaisajriya Raja dan Bodhisattva Mahapratibana. Bersama dengan 20.000 Bodhisattva yang mereka pimpin, mereka sudah mengerti. Dimulai dari bab Guru Dharma, mereka semua telah memasukkan Dharma ke dalam hati. Mereka jelas tahu bahwa Sang Buddha merekrut orang demi Dharma untuk bersungguh-sungguh menyebarluaskan ajaran sutra ini. Jadi, setelah semua orang mendengar bab kemunculan stupa mustika dan bab Dewa Data, mereka semakin percaya dan membangkitkan tekad luhur. Dengan demikian, mereka membangkitkan ikrar di hadapan Sang Buddha. Mohon Sang Buddha untuk tidak khawatir. Setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, kita akan berlatih sesuai dengan ajaran. Bagaikan sutra berikutnya berkata, para makhluk pada era jahat di kemudian hari, akar kebajikan semakin berkurang. Kebanyakan memiliki keangkuhan berlebihan. Tamak akan persembahan berupa materi, akar kejahatan semakin bertambah, semakin jauh dari pembebasan. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Di dunia yang keruh dan jahat ini, di masa depan, akar kebajikan para makhluk lambat laun menjadi semakin berkurang. Ini karena keinginan jebakan ada di mana-mana. Orang akan dengan cepat tertarik oleh jebakan-jebakan ini dan jatuh ke dalam perangkap ini, ke dalam lubang keinginan ini. Karena ini, akar kebajikan perlahan akan berkurang. Para makhluk era jahat di kemudian hari, akar kebajikan semakin berkurang. Ini menjelaskan kalau pada masa kemunduran Dharma di dunia penuh kekeruhan terdapat banyak orang jahat, karena sudah jauh dari masa jalan suci. Orang-orang dengan akar kebajikan berubah menjadi langka. Akar kebajikan semakin berkurang. Artinya akar kebajikan semakin lemah dan itu sebabnya tidak memiliki ikrar yang menjangkau jauh dan agung. Mendapatkan sedikit saja sudah merasa puas, lalu timbul segala keangkuhan. Ini menjelaskan bahwa dunia yang penuh kekeruhan dan jahat ini, di masa kemunduran Dharma ini, kebanyakan manusia memiliki niat jahat, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Mereka akan melakukan banyak hal yang tidak membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hal-hal ini akan terus bermunculan. Mereka akan terus menyimpang semakin jauh dari jalan suci. Mereka akan berjalan melawan arus. Jadi, orang-orang dengan akar kebajikan berubah menjadi langka. Kejahatan semakin banyak, sedangkan kebajikan akan semakin berkurang. Pada masa Sang Buddha sangat khawatir akan masa depan, yakni masa kita saat ini. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini. Akar kebajikan semakin berkurang. Artinya akar ini semakin lemah. Hati kebajikan orang-orang akan semakin lemah. Itu sebabnya mereka tidak memiliki ikrar yang menjangkau jauh dan agung. Kalau meminta mereka untuk membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, akan sangat sulit. Kalau kamu meminta saya untuk berdonasi, maka saya akan melakukannya dengan senang hati. Namun, kalau ingin saya hidup seperti kamu dalam waktu panjang, saya tidak bisa melakukannya. Jadi, akar kebajikan mereka melemah. Dan mereka tidak memiliki ikrar yang menjangkau jauh dan agung. Ada banyak orang seperti ini. Sementara mereka yang benar-benar membagikan tekad dan membangun ikrar akan menjadi semakin sedikit dalam memperoleh dharma dan mendengarkan dharma. Mereka mendapatkan sedikit saja sudah merasa puas. Mereka hanya mendengarkan sedikit dan berpikir, ya, saya ada dengar, saya sudah mendengarkan sutra. Namun, ketika mereka mendengar yang didengarnya sangat dangkal, hanya sedikit saja mereka merasa sudah mendengarnya. Mereka tidak mendengar untuk waktu yang lama. Saya mendengar kabar yang disebarkan oleh Bodhisattva Changchun, bahwa Master batuk sewaktu sedang mengajarkan sutra. Seorang Bodhisattva senior terus menangis. Anak perempuannya lalu berkata, "Anda terus menangis, mana ada gunanya?" Dia berkata, "Master saya saat sedang mengajarkan sutra, beliau telah batuk. Saya sangat khawatir, begitu jauh." Anak perempuannya lalu berkata kepadanya, "Anda tidak perlu khawatir.
Anda melakukan sedikit lebih banyak. Master justru ingin Anda berbuat lebih. Dengan serius berbuat lebih banyak. Dia berkata, "Baik, benar juga. Saya akan berbuat lebih banyak," daur ulang. Dengan demikian, Master mengajarkan sutra adalah agar kita berbuat lebih. Ini menunjukkan bahwa mereka ada mendengarkan. Di tempat ini, berjarak begitu jauh, dia bukan hanya meresap dharma ke dalam batin. Bahkan Master yang sedang bernapas, dia juga mendengarkannya, apalagi batuk. Inilah benar-benar bersungguh hati. Mendengarkan dharma dengan begitu bersungguh hati. Tempat itu sangat dingin. Kita semuanya tahu. Mereka juga tidak berhenti, terutama ketika saya sedang batuk. Demam selama beberapa hari itu. Cuaca pada waktu itu, Taiwan kita saja sudah cukup sangat dingin. Apalagi di Changchun. Oleh sebab itu, kita harus tahu bagaimana untuk baik-baik menerima dharma. Jangan seperti capung yang menjentik air. Benar-benar harus bersungguh hati untuk mendengarkan. Jadi, jangan hanya mendengarkan sedikit saja. Sudah merasa cukup. Muncul hati yang angkuh. Jangan demikian. Jadi, kebanyakan memiliki keangkuhan berlebihan. Orang sekarang mendengarkan sedikit dharma saja, dia sudah merasa sangat hebat. Dengan demikian, keangkuhan yang berlebihan akan muncul. Tamak akan persembahan berupa materi. Kebanyakan memiliki keangkuhan berlebihan, tamak akan persembahan berupa materi. Pada selang waktu itu, ada perambahan orang-orang yang bisa membina diri. Namun mereka menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Kerap meremehkan orang lain, serakah akan benda-benda dan persembahan materi. Lagi pula suka serakah dan melekat pada persembahan materi yang berkaitan dengan dharma. Itu sebabnya bukan saja akar kebajikan semakin berkurang, juga menumbuhkan akar kejahatan sehingga semakin menjauh dari jalan agung menuju pembebasan. Seorang monastik, ketika sebersit niat keserakahan timbul, berharap semua orang menghormati kita dan memberikan persembahan kepada kita. Demikian adalah tidak benar. Seorang monastik, karena kita ingin membina batin kita, makanya kita meninggalkan kehidupan duniawi. Kita tidak melatih batin kita dengan baik, kita belum bisa keluar dari kehidupan manusia awam. Bagaimana bisa memasuki kehidupan yang murni? Sehingga kita harus sangat bersungguh hati selama ini. Ada penambahan orang-orang yang bisa membina diri, namun mereka menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan. Jelas-jelas masih belum mencapainya. Batin masih sedemikian bingung. Hanya mendengarkan sedikit dharma saja sudah menganggap bahwa saya sudah jelas, saya sudah memahaminya. Namun mereka menyebutkan diri telah mendapatkan biarpun masih belum mendapatkan, kerap meremehkan orang lain. Mereka sendiri merasa mereka sangat hebat, memandang rendah orang lain. Mereka menjadi sangat angkuh dan sombong. Ini adalah sungguh mengerikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengingatkan kewaspadaan pikiran kita. Serakah akan benda-benda dan persembahan materi. Persembahan materi seperti ini atau meminta orang untuk memberikan persembahan kepada kita. Ini tidak boleh. Hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, kita harus melakukannya sendiri. Tentu saja kita sering melihat sangat banyak bodhisatwa dan para perumah tangga yang datang membantu. Kita harus senantiasa berterima kasih kepada mereka. Kita bersyukur karena memiliki kondisi yang begitu indah. Selain kita sendiri yang harus berupaya keras, bodhisatwa dari luar juga datang membantu kita. Juga membantu kita membersihkan diri karena kita menerima bantuan orang lain. Kita harus mampu melatih diri. Jadi, kita tidak boleh sombong, selalu mengharapkan orang memberikan persembahan materi atau meminta orang untuk memberikan persembahan. Jika kita sendiri tidak membina diri, bagaimana kita meminta orang untuk memberikan persembahan materi kepada kita? Oleh karena itu, kita harus benar-benar menyadari. Ditambah lagi, suka serakah dan melekat pada persembahan materi yang berkaitan dengan dharma. Hanya dengan mengajarkan sedikit dharma sudah melekat dengan kondisi ini. Ini disebut memaksakan jalinan jodoh. Memaksakan jalinan jodoh agar orang datang memberikan persembahan materi, ini juga tidak boleh. Itu sebabnya bukan saja akar kebajikan semakin berkurang, bahkan juga menumbuhkan akar kejahatan. Jika hanya melekat pada keserakahan, maka akar kejahatan kita akan bertambah banyak. Hidup ini sangat sederhana. Kehidupan kita adalah merupakan kehidupan berkelompok. Beberapa orang tinggal bersama di dalam satu kamar tidur, sebuah kamar tidur. Rak buku berada di sisinya, kecil saja.
Jika nafsu keinginan sedikit, maka ini sudah cukup. Melihat hal ini, kondisi lingkungan kami demikianlah adanya, dibandingkan dengan para pengungsi yang tidak mempunyai apa-apa. Diterpa suhu dingin, kami merasa sudah berkecukupan. Sering dikatakan, kita harus merasa puas diri, jangan tamak akan persembahan materi. Tidak boleh. Maka itu kita sebagai praktisi, kita juga harus dapat mempraktikannya. Kita juga harus menghargai lingkungan kita dengan sungguh-sungguh. Lingkungan vihara tempat kita melatih diri sudah seharusnya demikian. Jangan serakah berharap lebih banyak lagi, asalkan cukup itu sudah baik. Jangan membiarkan akar kebajikan menjadi berkurang. Kita harus menumbuhkan akar kebajikan. Dalam kitab suci Amitabha mengunjurkan kita untuk melafalkan Buddha. Juga menyebutkan bahwa jangan sampai kekurangan akar kebajikan, berkah, pahala kebajikan, dan jalinan jodoh. Kita seharusnya menumbuhkan akar kebajikan, bukan mengurangi. Kalau kita hanya serakah terus seperti ini, maka akar kejahatan kita akan semakin bertambah. Juga menumbuhkan akar kejahatan. Itu adalah yang buruk, keserakahan. Jika demikian, semakin jauh dari jalan agung menuju pembebasan, maka semakin lama semakin jauh, karena Anda bergerak menjauhi jalan. Maka semakin lama semakin jauh. Pada dasarnya kita selama kalpa sebanyak butiran debu, kita sejak masa tanpa awal, kita sudah memiliki lautan sifat hakiki yang tercerahkan. Hanya saja kita dalam banyak kehidupan terus menambah kerisauan dan kegelapan batin. Sekarang kita sangat tidak mudah. Bisa ada jalinan jodoh ini masuk ke pintu Buddha. Jika kita harus segera menggenggam momen yang ada sekarang, jangan sampai akar kejahatan ini bertambah lagi. Jika demikian, kita bisa semakin menjauh. Ajaran Buddha ini semakin menjauh. Akar kejahatan semakin bertambah, semakin jauh dari pembebasan. Karena dalam pembinaan diri, memunculkan karma buruk, malah menanam benih karma untuk bertumimba lahir dan tidak menambah akar kebajikan, membuat semakin jauh dari dharma menuju pembebasan yang murni. Jadi, akar kejahatan semakin bertambah, semakin menjauh dari pembebasan, adalah disebabkan dalam pembinaan diri memunculkan karma buruk. Di tengah proses pembinaan diri ini, batin penjerahan mundur dan hilang. Pikiran tergerak lagi. Karma buruk ini tercipta lagi, yaitu malah menanam benih karma untuk bertumimba lahir dan tidak menambah akar kebajikan, membuat semakin jauh dari dharma menuju pembebasan yang murni. Ini sudah terbalik. Kita kembali menanam belitan tumimba lahir, tanpa henti melilit dan terjalin. Jalinan jodoh yang menjerat, semakin banyak. Jadi, membuat semakin jauh dari dharma, menuju pembebasan yang murni. Kita selalu berada di dalam 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Tidak memperoleh pembebasan dari tumimba lahir seperti ini. Semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu, harus sangat berhati-hati. Jangan lagi menambah akar kejahatan, membuat semakin jauh dari dharma menuju pembebasan yang murni. Jangan lakukan itu. Oleh karena itu, kita harus baik-baik bersungguh hati. Akar kebajikan berkurang, itu adalah kekeruhan makhluk. Akar kebajikan berkurang sama dengan kekeruhan makhluk. Keangkuhan berlebihan sama dengan kekurangan pandangan. Tamak akan persembahan berupa materi sama dengan kekeruhan noda batin. Kejahatan bertambah sama dengan kekeruhan usia. Semakin jauh dari pembebasan sama dengan kekeruhan kalpa. Kita memiliki 5 kekeruhan. Para makhluk saat ini memiliki akar kebajikan yang sedikit. Akar kebajikan telah berkurang sehingga mereka telah melakukan perbuatan atas 5 kekeruhan dan lain sebagainya, dan terjatuh ke dalam perangkap dari 5 kekeruhan. Sehingga ini dikatakan sebagai kekeruhan para makhluk. Keangkuhan berlebihan. Salah satu dari 5 kekeruhan juga ada keangkuhan berlebihan, yaitu kekeruhan pandangan. Kekeruhan pandangan berarti pandangan kita sudah semakin tidak jernih. Energi kekeruhan sangat berat. Dengan sendirinya akan meningkatkan keangkuhan kita, rasa angkuh kita dan rasa sombong, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Keangkuhan ini telah timbul kembali. Ini dikarenakan energi kekeruhan dari pala makhluk sangatlah berat. Pandangan dan pemahaman sudah tidak jernih, semakin lama semakin keruh. Tamak akan persembahan berupa materi. Ini berarti kekeruhan noda batin.
Kita tamak akan materi, sehingga noda batin juga semakin lama semakin menebal. Kejahatan bertambah berarti kekeruhan usia dalam kehidupan kita telah melakukan banyak perubahan yang tidak murni. Tidak berhenti menciptakan kegelapan batin dan kerisauan dalam kehidupan kita. Kebajikan semakin berkurang, kejahatan semakin bertambah. Ini berarti kekeruhan usia. Lalu semakin jauh dari pembebasan. Semakin jauh dari pembebasan, ini disebut kekeruhan kalpa. Di saat ini, dengan tidak mudah, selama banyak kalpa, kita bertemu dengan Buddha Dharma di kehidupan ini. Karena batin kita tergerak, maka akar kebajikan menjadi berkurang. Menambah pikiran buruk, yaitu akar kebajikan berkurang, keangkuhan berlebihan, tamak akan persembahan berupa materi. Akar kejahatan semakin bertambah, semakin jauh dari pembebasan, dan lain-lain. Ini karena di masa ini, di dalam dunia yang jahat dan dipenuhi 5 kekeruhan, ini adalah kekeruhan kalpa. Demikian menciptakan banyak kekeruhan makhluk. Karma kolektif yang diciptakan oleh para makhluk, semua berasal dari kekeruhan pandangan. Berasal dari batin manusia yang dipenuhi kekeruhan noda batin. Oleh itu, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan adalah tidak bajik, sehingga menjadi karma kolektif para makhluk. Di era ini, di masa ini, menyebabkan kekeruhan semakin parah. Ini adalah kita para makhluk. Moralitas pada masa itu menjadi rusak dan kacau. Ajaran sesat terus bersaing. Dalam dunia dengan 5 kekeruhan ini, orang-orang dengan keyakinan besar berkurang dan orang-orang dengan pandangan sesat semakin banyak. Hanya mencari materi untuk memanjakan tubuh jasmani. Jadi bagaimana mungkin berkeinginan untuk menghapus 5 nafsu keinginan indrawi? Moralitas pada masa itu menjadi rusak dan kacau. Ajaran sesat terus bersaing. Di era yang demikian, terus-menerus menjadi lebih jahat dan keruh. Maka dunia dengan 5 kekeruhan ini, sekarang adalah masa kekeruhan yang sangat parah. Orang dengan keyakinan benar telah berkurang. Orang dengan pandangan sesat semakin banyak. Oleh karena itu, semuanya mencari nafsu keinginan atas materi, terus-menerus hanya memanjakan tubuh jasmani. Tubuh tidak bersedia untuk bekerja, takut akan tangan menjadi jelek, takut akan tubuh menjadi jelek. Maka hanya menjaga kecantikan dan kelembutannya. Tidak terpikir bahwa kita di dunia, tubuh ini perlu melakukan pekerjaan. Namun mereka tidak melakukan pekerjaan, hanya menjaga anggota tubuh dan menjaga tubuh saja. Tidak bersedia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, bersumbangsi demi dunia ini. Oleh karena itu, pikirannya semua hanya ada 5 nafsu keinginan indrawi. Tidak dapat terlepas dari 5 nafsu keinginan indrawi, ini adalah batin manusia. Terikat pada para makhluk, sesama manusia. Dalam pandangan kita, dalam kerisauan kita, semua yang dilakukan di dalam kehidupan kita, semua telah menyatu. Maka sekarang kita di dunia sungguh dipenuhi oleh kekeruhan. Berharap semua orang dapat bermawas diri, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.